Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultani. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Teman-teman semua, di bulan Ramadan ini kan tahun 1444 Hijriah, kita sudah sewajarnya harus bersyukur kepada Allah Azza wa Jal. Karena apa? Karena kita sudah diberikan kesempatan untuk bisa berjumpa kembali di bulan Ramadan di tahun yang berbeda. Sepanjang umur kita nih, ada yang mungkin usianya 30 tahun, ada yang usianya 50 tahun, ada yang usia 40, ya, dimana kita tahulah bahwa 3 tahun terakhir akibat adanya pandemi COVID-19, banyak saudara kita, teman-teman kita yang kemarin masih ketemu kita, masih bercanda dengan kita, tiba-tiba meninggal dunia diakibatkan oleh penyakit COVID ini. Mungkin teman-teman semua banyak sudah mengalami lah, termasuk saya sendiri. Pada saat terkena COVID, saya harus mondok. Begitu mondok, belum ada 1 jam, tetangga meninggal, tetangga kamar maksudnya. Selang 1 jam kemudian banyak lagi yang meninggal. Begitu terus setiap hari. Itu semua merupakan peringatan dari Allah kepada kita agar kita selalu bertawakal kepada Allah, selalu memohon kepada Allah agar umur kita yang diberikan oleh Allah itu bermanfaat. Kemudian kita selalu mohon kepada Allah agar kita diberikan hidayah kepada Allah. Hidayah apa? Hidayah iman Islam. Syukur bisa mengenal sunnah yang sesuai dengan ajaran Rasulullah dan para sahabat-sahabatnya yang telah diperintahkan oleh Allah. Dan sepanjang kita masih bisa bernafas, kemudian kita bisa bangun, bisa tidur, kemudian bangun, kita beraktivitas setiap hari, tentu tidak lepas dari takdir dan qadanya Allah, qada dan qadarnya Allah, sehingga kita bisa merencanakan sesuatu, kemudian kita ternyata pada saat tidur kemudian bablas, tidak bisa bangun lagi. Apakah kita tahu? Allahu a'lam. Semuanya tidak ada yang tahu. Maka pada saat sebelum kita istirahat, sebelum tidur, ada zikir-zikir atau doa yang harus kita baca. Marilah kita mulai rutinkan di bulan Ramadan ini sebagai momen agar kita yang awalnya kurang mengamalkan ajaran-ajaran agama, mulai dari berdoa, berzikir, kemudian baca Quran segala macam, maka lebih baik kita selalu melakukan perubahan-perubahan gitu ya, agar kita mendapatkan pertolongan dari Allah. Dan kita berharap selalu agar kelak di alam yang berikutnya, entah itu alam kubur sebagai pintu awal dari alam akhirat, urusan kita dipermudah. Maka kita harus mempermudah urusan orang lain, ya. Salah satu doa setelah kita istirahat atau bangun tidur, mungkin kita semua udah tahu lah. Jadi secara sunnah kan kalau bangun tidur, ajarannya Rasulullah membaca doa antara alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kita disuruh membaca doa ini agar apa? Itu adalah sebagai upaya agar kita terdidik, selalu ingat
kepada Allah. Bangun tidur pun harus ingat kepada Allah, bukan bangun tidur buka WA atau zaman sekarang buka gadget itu loh ya. Bangun tidur buka gadget, anak konsulen apa sih gitu ya, anak telepon apa sih, enggak. Usahakan bangun tidur baca doa, kemudian sunnahnya adalah apa? Cuci tangan 3 kali, kemudian membasuh hidung atau istimsyak, nyedot air ke dalam hidung kemudian dikeluarkan 3 kali. Karena apa? Untuk mengusir setan yang bersemayam di lubang hidung. Dari landasan dari dalilnya membaca doa bangun tidur seperti itu adalah dari Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu an, yang artinya biasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam apabila bangun tidur beliau membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji untuk Allah yang telah menghidupkan kita setelah mematikan kita, dan hanya kepadanya kita dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6324. Dari doa ini renungannya adalah doa ini tuh sangat familiar bagi kita karena sudah dibiasakan sejak kita masih kecil sampai usia seperti ini, dan mungkin kita tularkan ke anak-anak kita ya. Tapi sayangnya banyak yang tidak mengamalkan, dan artinya pun banyak yang nggak tahu. Kalau udah belum tahu ya mau coba pelan-pelan dibuka, kemudian dilihat artinya, dihafalkan. Bagi siapa yang telah memahami kemudian merenungi serta mengamalkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam doa ini, insya Allah kita akan bisa menjalani kehidupan dengan lebih baik. Di antara prinsip tersebut antara lain adalah bersyukur. Yang pertama bersyukur ya. Pada saat kita bangun tidur, kita mengawali pagi dengan mengucapkan alhamdulillah, bukan bangun tidur jenggirat terus buka nih WA atau buka langsung Instagram apa Facebook, enggak. Atau yang biasa main TikTok, langsung buka TikTok. Ya, tapi begitu bangun tidur, bacalah alhamdulillah sebagai pujian dan ungkapan rasa syukur kita kepada Allah yang telah mengaruniakan nikmat yang teramat banyak kepada kita. Salah satunya adalah nikmat bangun tidur. Ya, kan ada nih, begitu tidur langsung bablas, nggak bangun-bangun. Alhamdulillah kita masih bisa dibangunkan oleh Allah. Ya, betapa banyak orang yang sudah tidur dan tidak bangun lagi. Kemudian saking seringnya kita bangun tidur, kadang tidak merasa bahwa tidur itu adalah nikmat. Padahal salah satu penyebab terbesar ketidaktenangan hidup adalah kurang menyadari nikmat dan minim bersyukur kepada Allah. Dan mengapa sih di sana sini banyak orang mengeluhkan kondisi rumah tangga, ekonomi, kesehatan, tempat tinggal, dan lain sebagainya? Sebab karena apa? Dia kurang bersyukur terhadap apa yang dimilikinya. Dia selalu melihat orang yang lebih tinggi dibanding dirinya dan jarang melihat orang yang ada di bawahnya. Yang kedua, meyakini bahwa semua sudah diatur oleh Allah Azza wa Jalla. Setelah mengucapkan hamdalah atau alhamdulillah, kita menyatakan bahwa Allah lah yang telah menghidupkan kita sesudah sebelumnya mematikan. Jadi pada saat itu tidur, kita tuh dianggap oleh Allah itu mati dalam agama, ya. Maksudnya adalah dialah Allah yang telah membangunkan kita setelah sebelumnya kita tidur. Jadi yang menentukan siapa orang yang setelah tidur bakalan bangun dan siapa orang yang setelah tidur tidak bangun kembali, itu adalah Allah, bukan WA, bukan Facebook, bukan Instagram. Hanya Dia yang memiliki kekuasaan untuk menentukan dan melakukan itu. Bahkan Dia pula yang mempunyai kendali mutlak atas segala peristiwa yang terjadi di alam semesta. Meyakini prinsip ini akan membuat kita lebih siap berlapangan dada dalam menerima takdir Allah, sekalipun tidak enak di mata kita. Ya, tentu hal ini karena kita harus berusaha maksimal
dan proporsional dalam melakukan ikhtiar. Jadi kerja ya kerja sing benar, maksudnya sesuai dengan rule-nya lah. Jangan saling jegal menjegal, tipu menipu segala macamnya. Sesuai rule-nya, sesuai proporsinya, sesuai dengan ilmunya dan apa yang menjadi kewenangannya. Gitu. Prinsip ketiga, mengingat bahwa kita akan kembali kepada Allah. Doa bangun tidur tersebut pada kalimat akhirnya ditutup dengan ungkapan hanya kepadanya lah kita dibangkitkan. Hal ini buat apa sih? Tujuannya adalah agar kita selalu menyadari bahwa setelah kehidupan di dunia ini akan ada kehidupan lagi, yaitu kehidupan di akhirat yang kekal. Jadi tidak ada berakhirnya nih. Di sana kita akan mempertanggungjawabkan semua apa yang kita lakukan di dunia, baik buruk, kecil besar, semuanya. Dan di sana pula kita akan mendapat balasan sempurna atas kebaikan dan keburukan yang telah kita kerjakan. Meyakini prinsip ini akan membuat kita lebih berhati-hati dalam berbuat, berucap, bersikap, dan berkeyakinan. Keyakinan yang semau sendiri, tidak sesuai dengan kaidah agama. Ya, harusnya sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dicontohkan, diteruskan oleh para sahabat, khulafaur rasyidin, kemudian para tabi'in dan tabi'in. Jadi bukan mengarang-arang sendiri, ibadah sendiri, kemudian nama-nama sendiri yang tidak ada dalilnya, tidak ada dasarnya. Demikian. Dan secara pribadi saya juga mohon maaf bila selama ini banyak mungkin bersikap, berucap yang kurang menyenangkan teman-teman semua, yang tidak lain dan tidak bukan kadang-kadang kita bertujuan untuk kebaikan, tapi mungkin dalam penyampaian kurang pas. Mohon ridhonya agar bisa dimaafkan, dan demikian pula saya berusaha untuk memaafkan teman-teman semua. Dan dengan momen Ramadan tahun 1444 Hijriah ini, semoga kita akan lebih baik lagi ke depannya. Dan marilah kita selalu mengingat Allah dimanapun kita berada. Jangan mempersulit apa yang sudah mudah, dan jangan mempermudah apa yang sulit. Tapi yang sulit itu dicari pemesanan secara bersama-sama, tanpa saling menyalahkan dan tanpa saling menjatuhkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Semoga bermanfaat. Lebih kurangnya mohon maaf. Bila dia banyak manfaatnya, itu datangnya dari Allah. Bila banyak kekurangan yang saya sampaikan, semata hanya kekurangan saya sebagai manusia, dan bukan untuk menggurui, tapi kita akan saling menasihati dalam kebenaran. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.